Dan kalau kita cek di sini, harganya benar-benar termasuk gila ya. Kita amati di bagian tabel Megacity Land Sale. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi kripto yang layak kalian perhatikan di minggu ini. Tapi disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan 100% opini saya pribadi. Jika kalian tertarik untuk membeli salah satu kripto yang saya sebutkan nanti, pastikan kalian terlebih dahulu melakukan riset. Jangan beli kripto karena FOMO, melainkan kalian harus beli kripto berdasarkan riset kalian sendiri supaya kalian yakin. Oke ya? Dan biar kita nggak terlalu lama, kita langsung aja menuju kripto yang pertama. Yang pertama adalah Sandbox, dan mungkin ini sekalian sudah sangat familiar ya, di mana di industri kripto ada dua macam project metaverse yang paling terkenal. Yang pertama adalah Decentraland, yang kedua adalah Sandbox. Dan kali ini yang masuk list kripto yang layak kalian perhatikan minggu ini adalah Sandbox. Kenapa? Nah, ini saya dapat informasinya langsung dari blog resminya Sandbox ya, di mana pada tanggal 13 Januari nanti, tepat pukul 1 PM UTC atau sekitar jam 8 malam kalau Indonesia, Sandbox akan membuka penjualan untuk tanah di metaverse-nya yang disebut sebagai The Megacity Land Sale. Dan kalau kita cek di sini, harganya benar-benar termasuk gila ya. Kita amati di bagian tabel Megacity Land Sale. Di sini ada Lens, Premium, dan juga Estate. Untuk yang Lens itu ada 61 jumlahnya, Premium itu 95, dan Estate itu 7. Untuk yang Lens itu per satu lens harganya 1011 sen. Untuk yang Premium itu per premiumnya harganya 4.683 sen. Dan khusus untuk yang Estate ini menggunakan sistem lelang atau auction. Jadi jika kita mengaca pada event ini, andaikan demand dari Sandbox ini benar-benar besar, maka ada kemungkinan di tanggal 13 nanti harga Sandbox itu akan naik. Karena banyak orang yang memutuskan untuk membeli Sand yang nantinya akan dialihkan ke land metaverse-nya Sandbox. Kemudian untuk market, Sandbox ini sudah termasuk besar banget ya. Kalian beli di exchange manapun harusnya sudah ada. Binance, Huobi, KuCoin, MEXC, dan lain-lain itu semua ada. Rekomendasi yang kedua adalah Glitch, di mana Glitch merupakan blockchain-nya khusus untuk menjadi tempatnya aplikasi desentral dengan konsep DeFi atau Decentralized Finance. Jadi bagi kalian yang belum tahu, blockchain itu kan fungsinya macam-macam ya. Ada yang mereka itu khusus DeFi, kemudian ada yang NFT, game, transaction, dan lain-lain. Nah, Glitch ini fokus pada dApps DeFi. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ini juga saya dapetin informasinya langsung dari blognya Glitch, bahwa pada tanggal berapa ya? Bentar. Nah, ini 17 Januari, Glitch ini akan masuk ke tahap pertama mainnet. Jadi di tahap pertama ini, Glitch akan fokus pada melakukan testnet di sistem internalnya. Jadi secara bahasa sederhananya, blockchain Glitch itu sudah bisa mulai dinikmati untuk melakukan transaksi. Cuma sekarang masih dalam tahap internal, jadi belum bisa diakses untuk semua orang. Tapi menurut saya pribadi ini merupakan suatu info yang menarik ya, artinya blockchain Glitch ini benar-benar sudah masuk dalam tahap menuju perilisan smart contract-nya. Karena kalau kita cek di sini ya, ada 4 tahap sebelum smart contract dari Glitch ini resmi launching. Tahap yang pertama disebut sebagai tahap Manger. Ini saya mohon maaf mungkin salah sebut ya, karena saya itu nggak ngerti ini bahasa apa. Kemudian ada Von Mises, lalu Hayek, dan juga Bellerophon. Dan sekarang Glitch itu resmi di tahap yang pertama yaitu tahap Manger. Kemudian untuk marketnya, Glitch ini bisa kita lihat ada di KuCoin, Indodax, Probit, dan juga Balancer.
Kalau saran saya, kalian jika tertarik invest di Glitch ini, kalian bisa di KuCoin ataupun di Indodax. Kripto selanjutnya adalah Stacks atau koin STX, di mana Stacks ini merupakan fasilitator aplikasi desentral yang ingin masuk ke ekosistemnya Bitcoin. Jadi Bitcoin yang sebelumnya kita hanya mengira sebagai aset penyimpan nilai, sekarang posisinya itu seperti Ethereum, yaitu bisa dijadikan smart contract, tempat tinggalnya aplikasi desentral. Hanya saja untuk masuk ke ekosistemnya Bitcoin itu perlu Stacks. Makanya di sini saya menyebut Stacks itu sebagai fasilitator aplikasi desentral yang ingin masuk ke ekosistemnya Bitcoin. Dan kabarnya pada tanggal 17 Januari nanti, Stacks ini akan merilis DeFi pertamanya yang disebut sebagai Alex. Jadi bisa dibilang Alex merupakan first one-stop DeFi services platform on Bitcoin via Stacks. Jadi Alex merupakan DeFi pertama yang berada di ekosistemnya blockchain Bitcoin, tapi melalui perantara Stacks. Dan jika Alex ini benar-benar telah launching mainnetnya, seperti fitur launchpad-nya, borrowing-nya, kemudian swap-nya, dan lain-lain itu benar-benar sudah aktif, maka coin governance di ekosistem Alex itu nanti akan menggunakan koin STX. Jadi harusnya sih aplikasi desentral yang masuk ke Bitcoin melalui Stacks ini akan secara langsung mempengaruhi harga dari STX ini karena utility-nya yang bertambah. Kemudian untuk marketnya, Stacks ini juga sudah termasuk banyak ya, di Binance, Gate.io, kemudian KuCoin, OKX, dan lain-lain, terserah kalian. STX ini sudah familiar di banyak sekali exchanger. Dan kripto yang terakhir yang layak kalian perhatikan di minggu ini adalah A4, di mana A4 ini merupakan sebuah token yang fokus pada 3 project. Yang pertama adalah DeFi atau Decentralized Finance, kedua adalah Game Play to Earn, dan yang ketiga adalah NFT aggregator. Dan yang menjadikan A4 ini sebagai salah satu kripto yang layak kalian perhatikan di minggu ini adalah karena pada tanggal 15 Januari nanti, DeFi A4 ini akan melaunching fitur stakingnya. Dan menurut saya ini bunganya besar banget ya. Contoh di sini ada 3 opsi pilihan ketika kalian melakukan staking di A4. Yang pertama ada pilihan 0,2% dalam satu hari, 0,25%, dan juga 0,3% per hari. Bayangin, kalian staking satu hari gak ngapa-ngapain, dapat reward 0,3%. Besar banget bro. Kemudian untuk marketnya di sini kita bisa cek ya. Market dari A4 ini masih cuma ada di PancakeSwap, jadi belum listing di centralized exchange. Seumpama kalian tertarik untuk invest di A4 ini, kalian bisa beli di PancakeSwap dengan mengcopy smart contract-nya. Oke ya, so itu aja 4 rekomendasi kripto yang layak kalian perhatikan minggu ini. Sekali lagi, ini hanya opini saya pribadi. Jika kalian tertarik dengan salah satu kripto yang saya sebutkan tadi, pastikan kalian riset terlebih dahulu. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.